Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan materi Matematika kelas 9 bab 1 perpangkatan dan bentuk akar untuk pertemuan yang keempat. Namun sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian update terus di video-video Pak Mas selanjutnya. Baik, kita langsung ke pembahasan. Kita awali dengan kompetensi dasar, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Ya, perkalian pada perpangkatan. Perkalian suatu perpangkatan pada bilangan pokok atau basis yang sama. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan dalam kurung 3 kali 3 kali dalam kurung 3 kali 3 kali 3 kali 3, sehingga ini merupakan perpangkatan bilangan pokok 3 dengan eksponen 6. Nah, 6 kita peroleh dari 2 ditambah 4, sehingga 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, sehingga bisa kita rumuskan bahwa A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk mengingat rumus ini, maka kalian bisa mengatakan bahwa bilangan pangkat dikali pangkatnya dijumlah. Ya, lanjut. Nah, contoh, min 3 pangkat 5 kali min 3 pangkat 2 sama dengan min 3 pangkat 7. 7 kita dapat dari 5 ditambah 2. Bilangan pokoknya min 3. Nomor 2, 0,2 pangkat 3 kali 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,2 pangkat 5. Nomor 3, 2/3 pangkat 4 kali 2/3 pangkat 7 sama dengan 2/3 pangkat 11. 11 kita peroleh dari 4 ditambah 7. Nomor 4, Y pangkat 5 kali Y pangkat 3 sama dengan Y pangkat 8. Nah, kita lanjut ke pembagian pada perpangkatan. Pembagian suatu perpangkatan pada bilangan pokok yang sama. Contoh, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 faktor dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Nah, kemudian disederhanakan sehingga diperoleh 3 kali 3. Nah, dengan demikian kita peroleh suatu bilangan perpangkatan. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 2 kita peroleh dari 6 dikurang 4. Nah, sehingga kita rumuskan bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Nah, untuk mengingatnya supaya mudah, bilangan pangkat dibagi pangkatnya dikurang. Oke, lanjut. Contoh, min 5 pangkat 7 dibagi min 5 pangkat 4 sama dengan min 5 pangkat 3. Karena 7 dikurang 4 sama dengan 3. 0,2 pangkat 5 dibagi 0,2 sama dengan 0,2 pangkat 4. Nah, 0,2 itu berarti ada pangkatnya yaitu 1, tapi pangkat 1 atau eksponen 1 itu pada umumnya tidak ditulis, ya. Nah, jadi kalau ada angka yang tidak ada pangkatnya itu berarti pangkat 1. Nah, makanya 0,2 pangkat 5 dibagi 0,2 sama dengan 0,2 pangkat 4. 4-nya dari mana? 5 dikurang 1, ya. Berikutnya nomor 3, 2/3 pangkat 6 dibagi 2/3 pangkat 4 sama dengan 2/3 pangkat 2. Karena 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 3 sama dengan Y pangkat 5. Oke, sekarang memangkatkan pada perpangkatan. Nah, 5 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, kemudian 5 pangkat 2 kita jabarkan 5 kali 5, 5 kali 5, 5 kali 5, sehingga di sini ada 6 faktor, yaitu ada 6, ya, ada 6 untuk bilangan 5. Jadi 5 itu muncul 6 kali. Dengan demikian 5 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 6. Nah, angka 6 di sini kita peroleh dari 2 pangkat 3, ya. Sehingga kita rumuskan A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Untuk mengingat bahwa bilangan pangkat dipangkatkan sama dengan pangkatnya dikali. Nah, sekali lagi, bilangan pangkat dipangkat, pangkatnya dikali. Berikutnya contoh, dalam kurung min 3 pangkat 2 pangkat 4
sama dengan min 3 pangkat 8. Angka 8 kita dapatkan dari 2 kali 4. Nah, 0,4 pangkat 3 pangkat 5, 0,4 pangkat 15. 2/3 pangkat 4 dipangkatkan 3 sama dengan 2/3 pangkat 12. Dan Y pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan Y pangkat 6. Ya, mudah ya. Kita lanjut pada bilangan pangkat 0. Nah, bilangan pangkat 0. Nah, contoh 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 3 min 3. Nah, dari mana Pak? 3 min 3. Nah, kalian boleh 2 pangkat 5 min 5. Yang penting hasilnya 0. Ya. 2 pangkat 7 min 7 boleh. Nah, di sini kita pakai salah satu aja, yaitu 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 3 min 3 untuk pemahaman konsep dulu. Sama dengan sesuai dengan perpangkatan pada pembagian 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Sehingga 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, begitu juga berikutnya 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 2 min 2. Terserah. 5 pangkat 3 min 3 boleh, 5 pangkat 7 min 7 boleh. Tapi di sini kita pakai untuk contoh 5 pangkat 2 min 2 sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Ingat rumus bilangan pangkat dibagi. Bilangan pangkat dibagi, pangkatnya dikurang ya. Sehingga kalau ada pangkatnya dikurang, maka itu adalah bilangan pangkat dibagi. Kita lanjut. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 25 dibagi 25. Nah, 25 bagi 25 itu sama dengan 1. Sehingga 5 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kemudian ada catatan khusus. Setiap bilangan selain 0 ya, bila dipangkatkan 0 nilainya 1. Nah, jadi 0 nggak boleh, khusus 0 ya. Selain 0 boleh. 1 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah itu dengan demikian kita bisa tarik suatu kesimpulan rumus bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak boleh 0 ya. Contoh, dalam kurung min 5 pangkat 0 sama dengan 1. 0,2 pangkat 0 sama dengan 1. 2/3 pangkat 0 sama dengan 1. Y pangkat 0 sama dengan 1. Untuk Y tidak sama dengan 0 ya. Kalian bisa membuktikan sendiri. Oke. Sekarang bilangan pangkat negatif. Nah, setelah kalian mengenal bilangan pangkat 0, maka kalian bisa menentukan bilangan pangkat negatif. Contoh, 2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat 0 min 3. Nah, jadi dijadikan bilangan pangkatnya kurang. Nah, sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3. Ingat, bilangan pangkat dibagi, pangkatnya dikurang. Bilangan pangkatnya dikurang, berarti bilangan pangkat dibagi. Nah, sehingga 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 0 kan tadi sudah dibuktikan, yaitu 1. Maka 2 pangkat 0 per 2 pangkat 3, 1 per 2 pangkat 3. Sehingga kesimpulannya 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, jadi nomor 2 sekarang 2 pangkat min 5. Nah, ulangi, 5 pangkat min 7 sama dengan 5 pangkat 0 min 7. Nah, jadi pangkatnya itu kita ubah dulu ke 0 min 7. 0 min 7 kan sama dengan min 7. Kemudian dijadikan bilangan perpangkatan. 5 pangkat 0 dibagi 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 0 per 5 pangkat 7. 5 pangkat 0 nilainya 1, sehingga 1 per 5 pangkat 7. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan 5 pangkat min 7 sama dengan 1 per 5 pangkat 7 ya. Nah, berikutnya 6 pangkat min 12. Oh, jadi langsung disimpulkan aja 1 per 6 pangkat 12. Berikutnya 6 pangkat min 3 sama dengan A pangkat min 3 sama dengan 1 per A pangkat 3. Untuk A tidak boleh sama dengan 0. Nah, sehingga bisa dirumuskan untuk pangkat bilangan negatif A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N ya. Jadi untuk A tidak sama dengan 0. Untuk mengingat rumus bilangan pangkat bilangan negatif, yaitu bilangan pangkat negatif ya, bilangannya dibalik, yang tadinya di atas jadi bawah ya, kemudian pangkatnya dipositifkan. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N ya. Untuk A tidak sama dengan 0. Nah, kalau bilangan pokoknya pecahan, nah ini khusus A per B pangkat min N sama dengan B per A pangkat N. Nah, ini untuk A-nya tidak sama dengan 0. Oke.
Sehingga kita selesaikan dengan contoh ya. Kita jawabnya langsung singkat aja karena kita sudah tahu rumusnya. Min 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per min 5 pangkat 3. 0,2 pangkat min 4 sama dengan 1 per 0,2 pangkat 4. 2 per 3 pangkat min 7 sama dengan 1 per 2 per 3 pangkat 7. Tapi kita langsung disederhanakan. Tadi rumusnya sudah dapat. Nah, 3 per 2 pangkat 7. Jadi kalau 2 per 3 pangkat min 7 sama dengan 3 per 2 pangkat 7 ya, jadi angkanya dibalik ya. Kemudian Y pangkat min 2 sama dengan 1 per Y pangkat 2. Untuk Y tidak sama dengan 0 ya. Oke, itulah tadi pembahasan untuk perpangkatan dan bentuk akar untuk pertemuan yang keempat. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan tunggu untuk video-video selanjutnya ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan like, dan kalau ada yang punya kritik atau saran kalian bisa komen di kolom komentar, dan kalian juga bisa subscribe channel Pak Mas agar tidak ketinggalan video-video materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.